أعوذ بالله من الشيطان الرجيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم صدق الله العظيم. Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka. Dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doamu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Alhamdulillahirabbil alamin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia Metro TV, kembali lagi bersama kami semua di program Asmaul Husna Insyaallah Berkah. Di program ini tentunya kita sama-sama belajar, sama-sama berusaha menjadi manusia lebih baik lagi. Nah, makanya alhamdulillah kita akan membahas satu tema di Asmaul Husna ini, yaitu tentang satu sifat Allah di antara 99 sifat Allah di Asmaul Husna, yaitu Al-Muqit. Al-Muqit artinya adalah yang mencukupi. Masya Allah. Alhamdulillah, berapa kali saya pernah sampaikan bahwa ada rezeki yang paling mahal dalam hidup manusia, titipan Allah, yaitu adalah sehat. Masya Allah, sehat ya. Sehat. Paling Allah nomor satu ya itu. nomor satu. Dan dengan sehat ini alhamdulillah kita akhirnya bisa berbuat banyak kebaikan. Dan di antara sekian banyak tanda-tanda Allah mencukupi hidup kita, ya diberikannya rezeki yang begitu luas. Alhamdulillah. Semua tercukupi. Jadi sifat Allah yang satu ini harus kita respon, harus kita tanggapi dengan sifat yang merasa cukup. Karena ternyata Allah itu adalah zat yang maha mengukur setiap hamba-hambanya. Allah tuh zat yang paling tahu deh. Buat bunda, Allah juga udah tahu rezeki apa yang paling cukup. Buat saya, Allah juga paling tahu. Jadi takarannya udah beda-beda. Tinggal masalahnya kita mau berusaha apa enggak. Allah tidak akan pernah memberikan kita kecukupan kalau kita tidak pernah merasa cukup. Dan untuk dicukupi oleh Allah kita harus usaha. Manusia yang berusaha, Allah yang menentukan hasil. Jadi jangan kita merasa bahwa kayaknya udah cukup banget nih yang dikasih Allah. Padahal dia mungkin hidupnya sengsara. Itu bukan cukup. Itu kurang ikhtiar. Itu kurang usaha. Cukup itu artinya gini, ketika makan bisa, terus kendaraan ala kadarnya ada, terus rumah yang penting bisa berteduh, bisa ngadem, nggak kepanasan, nggak kehujanan, itu udah merasa cukup. Tapi kadang-kadang kan ya masalahnya kadang-kadang ketika melihat sifat Allah itu ada orang yang mungkin mungkin pemahaman mereka ini itu kadang-kadang harus diluruskan. Kan Allah udah mencukupi, udah pasti yakin. Udah pasti yakin Allah mencukupi. Udahlah nggak usah kerja, di rumah aja berzikir doang, nggak usah kerja ngapain. Toh nanti juga udah yakin dapat rezeki. Itu juga salah gitu kan. Ada satu ayat yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Kata Allah, berusahalah sekuat-kuatnya, sebanyak-banyaknya untuk mengumpulkan bekal di akhirat. Jadi wabtaghi fima atakallah. Jadi akhirat itu ya harus dikejar, dicari. Bukan hanya berdiam aja ya. Bukan hanya berdiam diri untuk mencari bekal di akhirat. Tapi dalam ayat itu juga Allah menyampaikan wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupa sekarang kita hidup di dunia nih. Di dunia apalagi seorang laki-laki wajib mencari nafkah. Itu fitrahnya. Jadi jangan bilang dia laki-laki kalau di rumah aja nganggur, gabut. Padahal dia sehat tapi malas, nah hati-hati. Jangan di rumah aja tapi nggak mencari nafkah, zikir, wirid, baca Quran, puasa sunnah. Artinya ibadahnya bagus.
tapi dunia nggak dia persiapkan yang terbaik. Oke, Abi. Nah itu Masya Allah. belum tepat karena tepat doa ya. kita apa? Dunia akhirat harus seimbang kan? Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Baru nanti ujungnya ada waqina adzabannar gitu. Baik, Abi. Masih panjang ya pertanyaan-pertanyaan nanti tadi tentang setiap ada manusia yang berzikir terus nggak berikhtiar, tapi nanti pasti ada pertanyaan-pertanyaan dari Bunda yang tentunya jangan kemana-mana karena kita akan kembali lagi di Asmaul Husna. Insya Allah berkah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kembali lagi bersama kami, saya Bunda dan Arkana di program Asmaul Husna Insya Allah berkah. Masya Allah. Al-Muqit yang maha mencukupi. Nah, tapi ingat ketika kita sudah merasa cukup dan di ambang batas, kita harus berzakat. Itulah yang penting ya, Bi ya. Nah, zakat itu diambil dari bahasa Arab, akar katanya zakka yuzaki. Maka nama saya Zaki itu satu akar kata dengan zakka yuzaki dan ada zakat. Wah, siap-siap kita minta zakat sama Abi. Gitu. Nah, karena namanya ada apa tadi? Zaki. Zaki. Zakiyun itu artinya hamba Allah yang bersih. Kalau pakai zal, zakiyun itu hamba Allah yang cerdas. Tapi jangan pakai jim. Karena kalau jakiyun itu artinya trompet. Aduh. Abi tunggu dulu nih mukanya muka-muka mau nanya kayaknya nih. Mau nanya deh. Mau nanya kayaknya tuh kan. Nah, gimana? Gimana sayang? Tapi kalau ada anak kecil yang seumuran aku masih boleh zakat fitrah. Oh, mungkin udah harus zakat fitrah apa belum? Mungkin dia gini, dia punya duit, Bi. Kan dia suka nabung nih sama orang. Boleh nggak mungkin dia zakat buat diri dia sendiri? Ya. Nah, Jadi zakat fitrah itu sebenarnya adalah zakat yang kita keluarkan untuk kita kembali suci. Makanya dinamakan fitrah. fitrah ya Allah. Berarti zakat itu maksudnya proses memberikan atau konsep berbagi yang fungsinya membersihkan sebagian harta. Karena harta itu kita nggak pernah tahu, jangan-jangan sebagian dari harta kita ada yang haram atau ada yang syubhat. Maka harus dibersihin dengan apa? Dengan zakat. Nah, fitrah itu satu akar kata dengan fitri atau yang artinya adalah suci, bersih. Dari mulai kapan? Dari mulai kecil dek, dari mulai Arkan di kandungan bunda umur masuk bulan keempat. Itu udah harus ya? Iya, jadi sudah wajib zakat fitrah. Kan belum ada nama, Bi. Iya kan disebut fulan kan Oh bisa. iya, Masya Allah. Iya. Tabarakallah. Kan biasanya udah ketahuan laki atau perempuan gitu kan. Pas 4 bulan ya. Iya, ya diniatinnya buat dalam janin aja. Nah terus masuk bulan keempat dan seterusnya tahun-tahun berikutnya berarti dia sudah wajib zakat fitrah. Sebaik-baiknya zakat fitrah yang mengcover yang menunaikan adalah orang tua atau siapapun yang bertanggung jawab. Oh, jadi Arkan jawabannya, Arkan nabung boleh kalau buat sedekah. Kalau buat Arkan nanti Abi yang bayar. Iya, ntar aja kalau Arkan udah punya anak kan, tahu kapan tuh, tahun berapa, 2070 sekian Masya kali. Allah. Abi, Bunda mau nanya, kalau misalkan ada orang berpuasa terus ya, tapi dia tidak zakat, gimana hukumnya? Tapi dia punya rezeki loh, gitu. Iya, sekarang gini, ada orang yang berpuasa tapi nggak bisa berzakat, malah dia penerima zakat. Itu ya nggak apa-apa dia nggak berzakat, malah dia harus menerima zakat. Nah permasalahannya ada orang yang masuk kategori dia bisa berzakat. Kemudian apakah puasanya diterima ketika dia tidak berzakat? Menyempurnakan puasa itu dengan harus berzakat. Bagaimana kalau dia lupa? Ya nggak ada masalah, tetap sah puasanya. Bagaimana kalau dia sengaja? Maka tidak sempurnalah puasanya. Jadi sayang kalau puasa kita nggak disempurnakan dengan berzakat. Karena ketika Allah memerintahkan sholat, pasti Allah ikut sertakan dengan perintah zakat. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Jadi seolah-olah Allah mau bilang kalau kamu selesai sholat ya jangan lupa dengan orang-orang di sekitarmu. Jangan-jangan di saat kita sholat dalam keadaan perut kenyang, tapi saudara kandung kita atau tetangga, kerabat
tidur dalam keadaan lapar atau sholat juga dalam keadaan perut yang lapar. Alhamdulillah. Jadi gitu, sempurnakan puasa kita dengan berzakat, zakat fitrah. Kayaknya kalau misalkan ada orang yang lupa, sepertinya gini Bi, sebenarnya mereka bukan sengaja lupa, karena biasanya selalu ada pemahaman bahwa afdolnya bayar zakat fitrah itu di malam takbir. Nah, di malam takbir sibuk kan kalau kita emak-emak Bi. Nah, kadang-kadang lupa. Nah, kalau aku sekarang udah diakalin gini. Jadi dari awal aku udah zakat nih. Nanti insya Allah kalau emang pengen afdol di malam Idul Fitri, di malam takbir itu zakat lagi, benar nggak Bi? Ya zakat tetap harus sekali. Sekali. Nah Kalau selebihnya. takut lupa. Nah itu namanya ya bersedekah lagi. Oke, jadi sedekah lagi double ya. Tapi tetap yang zakat itu udah yang tercatat ya. harusnya sudah tertunaikan. Iya. Kita kembalikan ke kosakatanya. Zakat fitrah itu adalah zakat yang sebenarnya kita berikan untuk membersihkan jiwa ketika masuk Idul Fitri. Fitrah dengan fitri. Jadi sebenarnya yang paling baik itu ya menjelang Idul Fitri. Tapi untuk menghindari lupa, khilaf, makanya boleh dilebih awalkan gitu loh. Jadi orang mau beridul fitri, maka kalau bisa dia ikut berbahagia dengan zakat fitrah yang kita berikan sebelum hari masuk Idul Fitri. Masya Allah, tabarakallah. Baik Abi pemahamannya. Alhamdulillah cukup ya kan, Masya Allah. Mungkin banyak sahabat-sahabat kita yang nanya di luaran sana. Tenang, tapi sebentar lagi kita akan kembali. Tetap di Asmaul Husna. Insya Allah berkah. Abi, Dede, Kakak bentar lagi mau imsak nih. Minum ini dulu yuk biar kita kuat puasanya. Bunda, bawa apa itu? Ini loh Bunda bawa minuman susu 7 kurma, minuman yang berkhasiat. Karena selama puasa sangat penting memilih makanan dan minuman yang bernutrisi untuk jaga daya tahan tubuh seharian selama berpuasa. Pas banget nih biar badan tetap kuat selama bulan puasa. Pasti dong, susu steril 7 kurma ini dipercaya sebagai superfood. Karena minuman ini mengandung kurma yang kaya akan antioksidan. Selain itu, buah kurma membantu kita terhindar dari gangguan pencernaan, penyakit jantung, dan anemia. Betul tuh Abi, kalau badan kita kuat selama berpuasa, kita jadi bisa melakukan kegiatan-kegiatan seperti yang Nabi kita kerjakan. Contohnya sholat malam, tadarus, tarawih, dan berzikir. Wah, aku mau coba dong. Iya, aku juga mau coba. Yuk, kita minum yuk. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, enak banget. Rasanya yang enak dari kurma dan gak hambar jadi gak bikin enak. Aku suka banget. Iya, aku juga suka banget. Alhamdulillah pada suka. Nah, sahur dengan kurma itu ada hadisnya loh. Dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, barang siapa memulai puasanya dengan kurma, maka Allah akan memberkahi hari itu untuknya. Nabi Muhammad SAW sahur dan berbuka dengan kurma. Selain kita jadi sehat, kita dapat pahala juga deh dengan mengamalkan sunnah Nabi yang sahur dengan kurma. Ada satu hal lagi nih yang perlu kalian tahu. Selain buah kurma yang banyak khasiatnya, pohon kurma juga banyak manfaatnya loh. Getahnya bisa jadi sirup, daunnya bisa jadi tikar, dan batangnya bisa jadi perabotan dari kayu. Dalam hadis riwayat Bukhari dikatakan ada satu pohon yang daunnya tidak gugur. Pohon ini seperti seorang muslim. Masya Allah, kita sebagai manusia harus seperti pohon kurma supaya bisa bermanfaat bagi orang banyak ya. Karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Bunda udah stok banyak nih. Jadi ingat ya, 1 kaleng sehari saat sahur. Susu steril 7 kurma,
double khasiat, baik untuk jalani puasa. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi di Asmaul Husna. Insya Allah berkah. Kali ini membahas tentang zakat, dan Abi ini ada pertanyaan dari pemirsa di rumah. Hukumnya kalau kita zakat online gimana, Bi? Ya, jadi sebenarnya dengan zaman yang semakin canggih dan modern, segala sesuatu sekarang kita bisa online. Ada transfer, ada kris, boleh apa enggak? Ya boleh, pastinya boleh. Karena kan berbagi menyesuaikan zaman. Iya, betul. Jadi kayaknya udah sulit juga sekarang, orang serba mobile ya. Jadi nggak harus sekarang datang ke pesantren, ke rumah yatim ngasih uang, enggak. Sekarang bisa transfer, tapi catatannya cari yayasan, lembaga yang betul-betul amanah dan berizin. Ini PR-nya ini, Bi. Yang memang sudah valid, terjamin mereka memberikan zakat fitrah itu sesuai dengan sasaran masing-masing. Tidak salah orang. Tapi tetap biasanya kita hybrid aja. Hybrid maksudnya apa? Yang online ada, tapi yang langsung ada. Karena beda. Kenapa? Coba kita zakat online. Kan kita nggak tahu tuh sama lembaga dikasih ke siapa. Dan biasanya kan yang kita harapkan dari kita berbagi itu doa loh. Betul, betul yang penting. Doa dari orang yang langsung kita kasih. Secara online kita nggak dapat. Tapi yang namanya sedekah itu nggak bakal ketuker. Ke siapapun dikasih kalau niat dari awal insya Allah. Betul. Tapi yang mahal dari berbagi itu tidak lain adalah doa dari orang yang kita hadiahin, kita Didoain sedekahin. langsung ya, Bi, kayaknya ngerasa berkah gitu. Betul. Ya, gitu, Masya Allah. Itu yang nggak kita dapat dari sedekah online. Misalnya nih, saya datang ke satu tempat, Bu, ini ada buat takjil, ini zakat fitrahnya, ini ada baju, jangan baju bekas ya, udah nggak zaman udah sekarang, nggak boleh. malu-maluin. Baju minimal yang layak pakai atau baju baru. Baju baru. Ya, ini ada baju baru. Ya Allah, terima kasih Pak, Bapak sehat panjang. Nah, doa itu tuh yang nggak dapat kalau kita ngasih online. Jadi boleh-boleh aja. Bahkan sekarang ada kurban. Tahu kurban nggak, Dek? Motong apa? Motong kambing, Kambing, sapi. Udah bisa online loh sekarang. Jadi nggak usah repot-repot. Jadi tinggal di video call. Misalnya saya mau kurban online melalui salah satu lembaga. Nah, dikasih lihat tuh nanti, Pak ini kambingnya ya, di video call. Ini sapinya ya. Silakan langsung dipotong. Iya, ketika hari H ini nanti kita potong, Bapak yang bantu baca bismillah ya. Itu udah online, udah canggih. Iya. Nah, boleh-boleh aja, zaman sekarang udah canggih, tapi jangan sampai lupa untuk berzakat, bersedekah selama masih ada orang yang bisa kita langsung, dahulukan orang-orang terdekat. Kalau dari Abi sendiri, contoh dari teladan Rasulullah SAW yang sering, pasti sering lah ya, yang maksudnya ada contoh terbaik nggak yang dilakukan oleh Nabi? Sebenarnya ada kisah di zaman Nabi Musa alaihissalam, ada seorang sahabat yang hidupnya ya biasa-biasa aja. Terus sahabat ini namanya Korun. Siapa namanya, Dek? Korun itu namanya koret, Bi. Kan korun. Enggak, Korun. Oh, namanya Korun ini datang kepada Nabi Musa. Nabi Musa, doain dong. Kalau engkau yang berdoa kepada Tuhan kan pasti diijabah. Doa apa? Jadikan aku orang kaya. Bahkan orang yang paling kaya. Nanti aku akan bantu dakwahmu, aku akan bantu agamamu, aku akan bersedekah, berzakat. Didoain sama Nabi Musa, berangsur-angsur jadi orang kaya. Masya Allah. Ketika hartanya sudah mulai bertambah, kata Nabi Musa, coba datengin. Dia jangan lupa tuh, harus menyisihkan sebagian rezekinya. Karena udah janji ya, Bi ya? Udah janji, ambilin zakatnya gitu kan. Nah, ketika didatengin, dia berkelit, nggak ngasih. Ini hartanya saya nyari, saya ngumpulin. Ditumpuk, lupa dengan berbagi, lupa dengan zakat. Bahkan ditaruh di bunker, hartanya setiap hari semakin banyak. Karena lupa dengan janjinya, Allah azab. Diazab sama Allah, itu semua hartanya Allah tenggelamkan sampai ke kerak bumi yang paling bawah. Ya Allah. Hartanya banyak banget, dan inilah harta
yang orang bilang jadi harta korun. Iya karena Di harta Indonesia karun. orang Indonesia bilangnya harta karun. Makanya mau nyari apaan? Harta karun. padahal harta korun itu Itu awalnya hartanya ya. si korun yang dulu Allah tenggelamkan dan banyak dicari oleh umatnya Nabi Musa gitu. Saking banyaknya. Itu kisah di zaman Nabi Musa. Karena pelitnya kita Karena ya, pelitnya. nggak menepati janji akhirnya diambil lagi sama Allah. Iya. Padahal yang perlu sedekah tuh bukan orang lain loh. Yang Tapi perlu kita. zakat dan perlu infak bukan orang lain. Ingat nih pemirsa setia Metro TV, yang perlu sedekah tuh kita, yang perlu infak tuh kita. Kenapa? Karena supaya hati kita tidak memiliki harta, supaya nggak pelit. Makanya ada prinsip hidup, orang yang sedekah hidupnya berkah, orang yang pelit hidupnya sulit. Masya Allah, orang yang sedekah, sedekah, hidupnya hidupnya berkah, berkah. orang yang pelit hidupnya sulit. Coba Dek, apa Dek? orang yang sedekah hidupnya berkah, orang yang pelit hidupnya sulit. Coba. Orang sedekah Orang sedekah hidupnya hidupnya berkah. berkah, Orang pelit. orang pelit hidupnya sulit. Nah, Masya Allah, mudah-mudahan kita semua bersama tentunya pemirsa semua Metro TV yang setia, semoga selalu menjadi ahli sedekah yang hidupnya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abi, kita harus pamit nih, Bi. Ya, Karena Arkan semangat sepertinya deh. mau bersiap untuk puasa. Ya, ini Ya. kan sahur, Masya Allah. Semangat ya, Nak ya? Ya. Semangat ya, insya Allah. Tapi jangan kemana-mana, Abi. Besok kita akan kembali lagi loh. oke. Ya, berapa hari lagi, Bi? Ya, setiap Ya, hari. setiap hari pokoknya setia, insya Allah sampai tahun-tahun mendatang kita setia bersama Metro TV. Tentunya di Asmaul Husna, insya Allah berkah. Terima kasih. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Masya Allah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.